Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Menyapa saudara-saudari dimanapun berada dalam Lentera Kehidupan edisi 30 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut dalam Lentera Kehidupan kita pada pagi hari ini, kita minta pertolongan daripada Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kami berterima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, yang senantiasa terus mengalir hari demi hari. Ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan kami ingin mengawali kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh ditopang, kami boleh diingatkan, kami boleh ditunjukkan akan kebenaran firman Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Roma pasal 12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21, namun kita hanya akan membaca dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 kita baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu renungan firman Tuhan melalui tokoh sejarawan dunia yang bernama Napoleon Bonaparte yang merupakan salah satu politikus yang terkenal yang berasal dari Prancis dan juga sekaligus pemimpin militer yang pernah berjaya di eranya di kisaran awal tahun 1800-an yang sangat dikenal dengan ambisinya yang besar untuk menguasai seluruh dunia dengan memiliki pasukan militer yang begitu besar, kapal-kapal perang yang begitu megah dan juga persenjataan yang lengkap untuk mewujudkan mimpinya yaitu menguasai dunia. Namun, dalam mencapai emansipasinya untuk menguasai dunia, sepanjang hidupnya, Napoleon Bonaparte hanya mampu menguasai 1/10 bagian dari dunia. Bahkan ia tidak mampu menguasai apa yang telah dicita-citakannya sebelumnya, yaitu menguasai seluruh dunia. Tokoh terkenal ini menjelang akhir hayat hidupnya, kemudian ia bertemu seorang pendeta dan bertanya kepada pendeta tersebut, "Bapak pendeta, seumur hidup saya telah berusaha menaklukkan dunia dengan angkatan perang terlatih, persenjataan yang lengkap dan juga kapal perang yang begitu megah. Namun mengapa saya sampai saat ini belum mampu menguasai dunia?" Tetapi Yesus hanya memiliki waktu 3,5 tahun, tapi sudah mampu menguasai 1/3 dari dunia ini. Mengapa demikian? Menjawab pertanyaan dari Napoleon Bonaparte tersebut, Pak Pendeta yang kita kenal tersebut menjawab demikian. Itu dikarenakan kamu memenangkan dunia dengan pedang, perang, dan juga kekerasan. Tetapi Yesus memenangkan dunia dengan kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita kenal dengan kasih yang beristilah yaitu kasih agape, yaitu kasih yang tidak mampu dibandingkan dengan kasih-kasih yang lainnya. Kasih agape berarti kasih yang tidak bersyarat, dan jenis kasih ini adalah kasih yang tertinggi dari kasih yang lainnya, yaitu kasih yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Bapa, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa umat-umat manusia. Kemudian pertanyaan datang kepada kita, sekiranya kita sebagai manusia, contoh pembuktian kasih yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita itu seperti apa? Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21, di situ Rasul Paulus menjelaskan beberapa kasih yang dapat dilakukan oleh manusia kepada sesama manusia melalui beberapa sifat-sifat kasih itu sendiri. Karena kita tahu bahwa manusia tidak dapat melakukan kasih agape, yaitu kasih sama seperti Tuhan Allah untuk menebuskan dosa-dosa manusia lainnya. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang mampu melakukannya. Ada beberapa jenis atau sifat kasih yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti kasih tidak pura-pura di ayat yang ke-9 pembacaan kita pada hari ini, kasih menjauhi yang jahat, kasih melakukan yang baik, saling mengasihi, dan beberapa poin-poin lainnya yang terdapat dalam pembacaan kita dari Roma pasal 12 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kasih-kasih yang demikian. Kita tidak perlu belajar dari sesuatu kasih yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Dari kasih-kasih yang demikian,
Kita dapat belajar hari demi hari, seperti melihat tetangga kita, melihat sesama kita, melihat orang di sekitar kita, di sekeliling kita yang mengalami kekurangan, membutuhkan pertolongan kita dengan segera. Mengasihi sesama jikalau mereka tidak memiliki, jikalau mereka tidak mampu, ataupun beberapa hal yang mereka batasi dalam kehidupan mereka. Kasih juga pada hakikatnya adalah mampu memberi diri. Memberi diri dalam setiap kehidupan kita artinya mampu menunjukkan kasih setia Tuhan, tidak membiarkan diri diperlakukan semena-mena oleh orang lain, dan juga mampu mengalah untuk kepentingan orang banyak. Dalam pembacaan kita yaitu di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dalam firman ini tidak menuntut kita untuk melakukan apa yang sama persis Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, tetapi melakukan hal yang baik sejak dini. Tuhan mau itu kita latih sedikit demi sedikit melalui proses yang bertahap, melalui proses yang terus meningkat setiap harinya. Karena kedewasaan iman seseorang tidak dapat diukur melalui usia, tetapi bagaimana ia mampu berprogres dalam setiap kehidupannya, mau untuk berproses, dan juga melatih diri untuk tetap teguh, tetap bersabar dalam penantian tersebut. Saudara-saudari serta ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang telah dilakukan oleh Tuhan, kita harapkan boleh menjadi cerminan dari kehidupan kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Dia, marilah kita belajar dari setiap kehidupan Tuhan untuk mau mengasihi orang yang begitu berdosa dan bahkan mau datang ke dunia ini hanya untuk mencari domba-domba anak-anaknya yang hilang, yang tersesat. Janganlah kita menjadi domba yang tersesat tersebut. Marilah kita menjadi orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih dan mau senantiasa mendekati, bahkan belajar dari kasih Tuhan Allah tersebut. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengajarkan kita untuk senantiasa mendengarkan, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita hari ini, bahkan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus menyertai. Demikian firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami boleh senantiasa mengalir. Dan juga ya Tuhan, dari kasih-Mu tersebut kami boleh belajar untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi Engkau, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kiranya ya Tuhan, kami mampu, kami kuat, dan kami mampu memberi diri kami. Ajarkan kami untuk senantiasa setia dalam melakukannya, tetap teguh dan tetap kuat. Berkati sepanjang kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, aktivitas, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Asalnya daripada Engkau, kami yakin akan senantiasa beserta dengan kami. Kami lanjutkan kehidupan kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.